Kalau kamu nego expected salary tanpa pakai data, itu namanya kamu bukan lagi nego, tapi kamu kayak minta dikasihanin. Dan itu hal yang bikin kamu gampang dibayar murah. Karena kalau kamu berhadapan sama HR itu nggak akan main tebak-tebakan. HR itu hanya ngelihat orang yang bisa bawa data, bukan yang bawa kira-kira doang. Jadi di video kali ini, Koko mau kasih tau cara nih. Gimana caranya benchmarking salary yang benar, tanpa ngawang, tanpa so tau, tapi tetap realistis buat mahasiswa IT. Dan ingat, salary itu bukan angka yang tunggal ya. Itu sifatnya adalah range. Dan range itu bisa kamu riset dan kamu bongkar mulai dari sekarang. Oke, sebelum kita cari angka pastinya nih, coba kamu jawab 3 pertanyaan dari Koko ini. Pertanyaan pertama, kamu apply sebagai intern, junior, atau entry level? Yang kedua, kamu mau jalur full-time employee, kontrak, atau justru freelance? Dan pertanyaan terakhir, kamu bisa komit berapa jam per minggunya? Kalau kamu belum bisa jawab 3 pertanyaan ini, ujungnya pasti kamu akan saling ngebandingin dan ngerasa, kok gaji gue kecil ya? Padahal role dan juga outputnya jelas berbeda. Terus gimana nih caranya supaya bisa ngejawab pertanyaan itu? Dan gimana caranya nih cari range gaji yang benar? Nih, Koko bakal spill 4 caranya supaya kamu makin solid. Yang pertama, kamu harus cari di job post. Ini yang paling cepat dan juga paling relevan bagi anak-anak IT. Kenapa? Karena itu langsung studi dengan market dan juga role yang kamu incar. Kalau ada range gaji di iklannya, itu udah jadi petunjuk paling real time untuk jadi acuan kamu nih. Yang kedua, cek di Glassdoor atau di level.fyi. Ini fungsinya untuk cross check, bukan jadi kitab suci pedoman kamu ya. Kedua platform ini isinya adalah data agregat dari laporan-laporan user plus modul estimasi. Jadi ini bagus banget untuk jadi patokan kamu. Tapi ingat, jangan kamu telan mentah-mentah. Yang ketiga, kamu bisa ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya sama komunitas. Contohnya, kamu bisa tanya ke beberapa orang yang ada di komunitas tersebut. Misalnya, kamu lagi pengen masuk ke perusahaan X dengan tipe perusahaan Y. Kira-kira range gajinya biasanya berapa sih? Semakin mereka jelas kasih infonya, maka kemungkinan informasi itu valid akan semakin gede juga. Yang keempat, dari sisi recruiter. Nah, ini yang underrated ya. Kamu bisa tanya di range awal proses. Kalau rekruternya emang bener-bener serius, biasanya mereka bisa kasih bracket nih. Kalau nggak sama sekali, minimal kamu bisa tahu sinyal dari mereka kalau mereka lagi ngetes kamu atau enggak. Nah, setelah kamu dapetin range tersebut, maka hal berikutnya yang biasanya bikin orang salah paham yaitu hourly versus monthly. Nah, ini bagian yang biasanya sering banget bikin orang kejebak. Full time biasanya selalu ngomonginnya monthly. Kontrak atau freelance biasanya acuan perhitungannya adalah jam-jaman, ya, hourly tadi, atau mereka hitungnya project per project. Mungkin versi simpelnya kurang lebih kayak gini ya. Kalau kamu pakai asumsi full time, saran Koko, kamu bisa ambil acuan 40 jam per minggunya. Dan dalam sebulan, berarti kurang lebih totalnya ada 160 jam. Jadi kalau ditawarin hourly, kamu bisa kira-kira nih hourly rate-nya itu kamu kaliin dengan 160 jam yang tadi. Nah, hasilnya itu adalah estimasi monthly salary-nya kamu. Tapi dengan satu catatan, kontrak itu biasanya nggak dapat benefit yang sama dengan full time. Makanya kalau hourly biasanya kelihatan lebih tinggi, tapi ya biasanya faktor resikonya akan lebih tinggi juga. Dan secara stabilitas, ibaratnya itu nggak terlalu baik-baik banget lah. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan pamungkas kalau misalnya kamu mahasiswa atau kamu masih minim banget pengalamannya. Gimana sih caranya nentuin range yang cocok buat kamu? Koko mau kasih framework simpelnya nih. Step pertama, kamu harus nentuin baseline-nya dulu atau range pasar. Kamu bisa ambil dari 3 sumber job post atau kamu ambil dari satu platform salary, terus cari angka yang muncul paling sering, itu bisa jadi acuan untuk baseline kamu. Step yang kedua, nilai dari nilai jual kamu, bukan seberapa percaya dirinya kamu ya. Kalau kamu emang masih minim pengalaman, itu nggak apa-apa banget kok. Kamu bisa naikin value kamu dengan 3 hal ini. Yang pertama project real, yang kedua portofolio yang bisa didemo, yang ketiga bukti belajar konsisten kamu. Lalu step yang terakhir, bikin bracket kamu. Mulai dari minimum, target, sampai stretch. Minimum mulai dari angka yang masih masuk akal ya, bukan cuma asal angka tembak doang. Contohnya seperti biaya hidup plus akomodasi kamu. Targetnya itu berupa angka yang sesuai dengan baseline pasar plus value kamu juga. Kalau stretch, itu angka kalau misalnya company-nya bagus ya, role-nya demanding, atau misalnya kamu punya skill tambahan lain. Kuncinya, kamu nggak hanya datang dengan bermodal maunya segini. Tapi pas interview, kamu nggak show
value apa yang bisa mereka dapat, dan juga alasan kenapa mereka harus pilih kamu. Terus inti dari semua ini apa nih? Intinya adalah benchmarking itu bukan cari angka untuk pamer gaji. Justru itu cara kamu supaya kamu nggak dibayar murah karena kamu udah datang dengan bawa data yang solid. Oke, sekarang Koko mau kepo nih. Kira-kira kamu pernah ngalamin fase apa aja sih selama interview dan juga nego gaji? Coba kita diskusi di kolom komentar ya. Koko tunggu jawaban kalian.